teman-teman, ketemu lagi dengan Aldi dan Danti dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Nah, gantian nih, kan ada yang beda, kerasa nggak? Ada yang beda nih. Kerasa ya, harusnya ada yang beda ya, karena hari ini yang membuka saya. Karena bulan ini, bulan Maret, Kokona akan ngebahas segalanya tentang perempuan. Untuk para ladies yang ada di luar sana, don't worry, you guys are doing great. Tapi mungkin bisalah sedikit-sedikit dengerin kita, kali ada ilmu 1-2 biji yang bisa ikutan dipetik ya kan? Betul, bukan hanya dipetik, mungkin kalian jadi ada ide, besok-besok ngebahas ini aja dong Kokona. Nah, kalau kayak gitu boleh tuh langsung aja disetur di kolom komentar di Instagram. Setur. Udah lama banget gak dengar kata setur. Aduh, ini memang turunan company gimana ya. Dan ya, sekalian ngingetin juga bulan Maret kenapa semuanya kita ngomongin tentang perempuan. Soalnya ada 2 tanggal penting, tanggal 8 sama tanggal 9. Ya, betul ya. Tanggal 8 sama tanggal 9 Maret itu sama-sama Women's Day atau Hari Perempuan. Yang satu untuk nasional, yang satu untuk internasional. Yes. Gitu. Jadi, untuk episode ke-9 ini, judulnya adalah Perempuan Juga Tangguh. Mantap. Gitu. Nah, kita di sini akan ngebahas macam-macam. Jadi, pertama, untuk memulai, aku mau tanya dulu nih, berhubung kita untungnya satu laki-laki dan satu perempuan yang menghosting podcast ini. Dan harusnya ini datang dari si perempuan dong, ya kan? Makanya saya yang hosting jadinya. Siap. Apa sih arti kata perempuan, woman, untuk Mbak Arsdianti? Mbak, arti kata perempuan nih. Untuk, what does it mean to you? Apa artinya buat kamu? Ya, perempuan adalah manusia. I mean it, maksudnya manusia ya sama-sama manusia gitu. Kebetulan aja bentuk fisiknya berbeda, fungsi fisiknya berbeda, tapi semuanya tetap punya tanggung jawab masing-masing, punya kualitas diri masing-masing, punya keunikan masing-masing, punya apa lagi? Ya, dan semuanya tetap harus punya nilai-nilai yang kita pegang, punya tujuan, tahu maunya apa, tahu bagaimana mengejarnya, dan tetap sadar bahwa apapun yang kita lakukan sedikit banyak berimbas kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Ini aku agak sedikit penasaran. Actually dari dulu juga aku penasaran banget. Cuman ini adalah satu hal yang gak mungkin terjadi karena aku sudah kebetulan dilahirkan sebagai laki-laki. Apa sih rasanya jadi perempuan itu? Nah, lucu nih. Aku pun bingung. Ini kayaknya pertanyaan sepanjang masa ya, karena aku nggak tahu rasanya jadi laki-laki. Sama. Jadi kayak kalau dibilang apa sih rasanya jadi perempuan? Atau mungkin kayak apa sih artinya jadi perempuan gitu buat aku? Ya begini. Nggak apa ya? Masa nggak ada apa kayak gitu? Apa tuh maksudnya? Nggak, maksudnya apa? You know. Ya kalau misalnya dilihat kan kita kalau waktu masih kecil-kecil banget gitu ya, kan kita kadang suka ada kesempatan yang dimana kalau lihat orang tua kita, ibu terutama ibu, kalau untuk laki-laki ya, kalau untuk personally buat aku lihat ibuku kadang suka pakai makeup, aku juga suka penasaran kenapa sih dia pakai makeup gitu. Terus ya kenapa sih mereka pakai dress, pakai rok gitu, sementara kita harus pakai celana gitu. Terus kemudian apakah ada perbedaan secara, ya kalau sekarang sih sudah lebih besar, semakin tidak. Bukan sudah semakin tidak, cuman sekarang pada saat sudah lebih besar, ya aku mungkin agak naif juga kalau misalnya aku bilang aku paham, tapi buat aku sudah mulai kerasa lah bahwa oh ya memang ada bedanya gitu. Tapi apakah perbedaan itu perbedaan dari perspektif laki-laki itu pada saat seorang perempuan menjadi seorang perempuan gitu, apakah itu memang benar begitu gitu? Apakah memang harus terus kemudian ditempatkan pada tempat yang semestinya bahwa perempuan itu yada dan kemudian pengalaman
pengalaman Mbak Arsdianti. Quit calling me Mbak, please, it's so weird. Pengalaman kamu grow up sebagai seorang wanita. Nah ini akan agak lain ya, karena aku di keluarga yang kakak beradik perempuan semua, berdua, dan dibesarkan tomboy. Tomboy itu maksudnya gini, mungkin bukan tomboy sih, netral. Jadi contoh, mungkin dulu kalau anak kecil mainannya boneka, yes kita dapat. Tapi pada saat kami lagi demam, mungkin ada yang tahu dulu Voltus. Nah, robot-robotan, ayo. Oh, main robot juga tuh. Yes. Aku ingat punya mainan mobil-mobilan. Ada. Main boneka juga, Barbie juga, Lego sih kayaknya universal ya. Tapi the point is, kami dibesarkan tidak berat sebelah, bukan tidak berat, tidak khusus. Oh kamu anak perempuan, jadi harus apa ya, gitu deh, nggak yang diharuskan didandanin cantik kayak boneka. Iya sih, rambutnya mungkin dipita, dijepit, kadang-kadang pakai rok, tapi pakai celana juga sering. Nggak pernah dilarang. Kayak itu kan mainan anak laki, nggak pernah ada kata-kata itu. Pernah punya drum set kecil yang buat anak umur 3 tahun tuh, pernah punya. Main pedang-pedangan, ada pistol-pistolan, ada. Emang tomboy aja sih dua-duanya. Tapi aku notice kayak, ya aku kan kenal kamu juga, kita udah sama-sama dewasa, dan kenalnya juga di lingkungan pekerjaan dulu kan. Jadi menurut observasi gitu, yang sudah terjadi di hidup kamu selama ini, especially dari lingkungan pekerjaan gitu ya. Aku tahu kamu tuh, dan kamu juga bisa cerita gitu, kamu bosnya tuh cewek, kebetulan pada perempuan semua. Mostly, ya. Iya. Termasuk Mbak yang satu itu juga di ranah coworking. Oh iya. Gitu kan. Kan begitu perempuan. Boleh shout out nggak nih? Boleh. Shout out Mbak Cynthia Hasan. Apa kabar? Hasan, apa kabar? Dengerin dong kita sekali-sekali. Kapan-kapan jadi guys boleh loh. Ya, tapi kan kayaknya kamu selalu terlibat dalam lingkup atau lingkungan yang benar-benar bersanding setara sebelahan sama perempuan-perempuan yang juga punya personality yang strong, yang punya karakter, yang punya kesuksesan tersendiri, yang punya achievement gitu kan. Dan aku sih ngeliatnya kayaknya untuk especially waktu coworking gitu. Cost untuk pemberdayaan perempuan itu begitu kencang disuarakan, begitu kencang diberdayakan istilahnya, gitu kan. What do you think gitu? I mean, apakah kemudian apa sih artinya pemberdayaan perempuan itu buat Danti gitu? Oke, sebelum aku jawab mungkin aku mundur sedikit bahwa kebetulan aku tumbuh di lingkungan yang dominan perempuan. Apalagi di Namarina isinya perempuan semua, di pekerja. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi gitu loh, dari literally dari umur 7 tahun sampai sekarang itu lingkungannya perempuan semua. Adalah laki paling 1-2 di antara satu sekolah balet isinya perempuan semua. Dan ya betul, itu kumpulan perempuan-perempuan tangguh sih. Dan karena itu, dan jadi kayak nilai-nilai tanda kutip tradisional perempuan itu nggak pernah I was never exposed to that. Nggak pernah diimpose ke aku bahwa perempuan harus gini, perempuan harus gitu, dengan segala, mohon maaf batasannya ya. Sehingga pada saat orang-orang ngomong pemberdayaan pertama kali, jujur aku agak, emang kita kenapa? Kita dalam arti perempuan ya. What's wrong with us? Baru setelah itu jadi terbuka matanya, oh ternyata di tempat lain banyak sekali yang tidak seperti itu. Di tempat lain banyak sekali yang masih sangat, I keep having to use this word, sangat tradisional, konvensional for lack of a better word, bahwa perempuan tempatnya di mana? Kayak tadi yang kamu bilang, ditempatkan di tempat semestinya. Di mana sih sebetulnya tempat semestinya? Kenapa harus beda gitu? Itu aku pribadi jujur sempat cukup struggling untuk
memahami konsep bahwa perempuan butuh pemberdayaan tuh karena I don't see the reason kalau kita semua sudah dan memang equal. Kita tuh sebenarnya setara, cuman memang di konteks yang berbeda gitu. Dan setelah apa ya? Setelah sedikit lebih terbuka lah bahwa oh, mungkin di tempat lain banyak yang ternyata belum sesetara itu. Betapa beruntungnya aku yang I don't know, I consider myself lucky karena karena I never understand the concept of kenapa harus spesial, kenapa sebuah pencapaian harus sangat istimewa karena yang mencapai adalah perempuan. Aku nggak pernah ngerti konsep itu sampai sekarang. Tapi kalau misalnya untuk keperluan diskusi gitu ya, kalau misalnya memang pencapaian itu dirayakan karena mereka memang secara historical memang bukan bagian yang begitu menonjol selama histori ya, maksudnya selama sejarah itu kan semua headline I would say headline for lack of a better word, headline itu biasanya didominasi oleh kaum pria, pencapaiannya at least gitu, hanya mungkin 1/10 atau 1/8 mungkin atau 1/5 lah istilahnya dari pencapaian besar itu yang terus kemudian adalah pencapaian seorang perempuan. Gitu. Kalau misalnya disebut pun pasti ada, let's say kayak Marie Curie gitu kan, ini kan seorang perempuan yang memang tangguh in her own right gitu. Tapi terus kemudian jadi jomplang karena misalnya dibandingkan sama pria, ya jumlahnya gitu kan, especially untuk dunia yang biasanya seringkali didominasi oleh pria, especially dunia profesional gitu ya kita ngomongin. Ya gimana menurut kamu gimana? Karena itu kan akhirnya jadi semacam apa ya, semacam pembuktian bahwa ini loh perempuan juga bisa kan? Apa nggak gitu kira-kira? Lebih ke apa ya? Pembuktian. Ya, kalau mau dibalikin ke sejarah, memang ya kita harus hadapi bahwa ada masanya perempuan itu dianggap warga negara kelas 2. Mau vote pun nggak boleh, mau istilahnya nyoblos pun nggak boleh. Dan itu memang untuk mematahkan pemahaman itu butuh bergenerasi-generasi jujur, dan itu perlu ya kita lihat sejarah deh, aku nggak akan bahas di sini, pasti semua teman-teman itu panjang dan kita bisa temukan source-nya di mana aja. Tapi yang aku nggak mau jadikan ini adalah kompetisi. Karena kalau kita ngomongin equality ya equal, setara, seimbang, selaras mungkin yang lebih tepat. Karena kalau equal tuh seolah perbandingan 1:1, nggak bisa. Karena perempuan dan laki-laki itu memang bentukannya aja udah beda. Bentuk fisiknya beda, organ fisiknya beda. Pasti adalah yang perempuan bisa lakukan yang laki-laki tidak, dan sebaliknya. Ya dong. Oke. Nah, tinggal sekarang kalau tadi urusannya soal pencapaian yang banyak didominasi laki-laki, aku nggak bisa bilang apa-apa buat yang sudah terjadi, tapi di masa sekarang menurut aku kesempatannya yang ada sekarang. Dulu mungkin kesempatannya sudah ada tapi dihalang-halangi karena dianggap kami warga negara kelas 2. Kalau sekarang alhamdulillah kayaknya dunia sudah jauh lebih terbuka ya matanya. Jadi kayak oke, silakan. Kalau mau mencoba monggo. Kalau mencapai ya bagus. Berarti untuk memberdayakan perempuan itu ujung-ujungnya edukasi. Edukasi, iya. Edukasi dalam arti informasi itu harus tersedia. Informasi tentang apa yang dilakukan itu, misalnya nih, kalau ambil contoh kasar bidang sains deh. Informasinya harus ada, satu. Dan yang kedua adalah keterbukaan pikiran. Terutama baik bagi yang merasa bahwa, ini perempuan bisa gak sih? Tar dulu bro. Lihat aja dulu. Kan gitu. Kalau kita belum apa-apa udah, lo paling gak bisa. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya itu datangnya dari si perempuan itu sendiri? That feeling of, ya aku bisa apa sih karena aku perempuan? Again, edukasi. Karena kalau aku boleh ambil contoh,
waktu di coworking kami kenal dengan Du Anyam. Halo Du Anyam, apa kabar? Hana, how are you? Mereka ini membuka banget mata kami bahwa di, aku lupa nama tempatnya, I'm gonna mismention deh, Larantuka kalau nggak salah, ada desa yang perempuan-perempuannya, ibu, anak di rumah, nggak punya penghasilan apa-apa, yang bekerja dan mencari penghasilan adalah para laki-lakinya, para suami-suaminya. Kalau misalnya suami-suami ini bekerja dengan baik, mendapatkan hasil, mendapatkan uang untuk menghidupi rumah tangga, that's fine. Tapi kemudian apa yang terjadi dan siapa yang bisa menjamin kalau pada suatu hari para laki-laki ini entah amit-amit kecelakaan, atau mereka bekerja untuk orang yang nggak benar, atau mereka dijahati oleh orang yang mereka bekerja untuk orang itu. Terus apa yang terjadi dengan ibu-ibu ini? Apa yang terjadi dengan wanita-wanita ini? Makanya oleh Du Anyam, ibu-ibu ini diberdayakan dengan cara diedukasi, diberi keterampilan, bagaimana caranya supaya mereka bisa dapat penghasilan in case kenapa-napa. Cuman ya itu, untuk mengedukasi semua orang di desa itu waktunya bertahun-tahun memang. Nggak segampang itu. Tapi kan berarti begitu wanita ini bisa berdaya, bisa tangguh, apapun yang terjadi dengan keluarganya, dia masih bisa minimal menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kan itu yang penting. Iya. Berarti bukan masalah, menurut kamu bukan masalah bahwa karena aku sudah sempat dengar sendiri dari beberapa teman aku yang punya pendapat seperti itu, bahwa perempuan tuh bisa apa sih gitu kan. Misalnya dia sedang punya masalah sama lakinya, emang gue bisa apa sama dia gitu. Dia laki, gue perempuan, gue mau apa sama dia gitu. Itu what kind of message, pesan apa yang mau kamu kasih, kalau kamu bisa kasih untuk mereka dengar? Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri dulu. Egois deh. Apapun itu namanya. Kamu harus hidup dulu untuk dirimu, pikirin dirimu besok mau makan apa. Kalau harus beli bahan makanan, uangnya dari mana? Apa yang kamu bisa lakukan sekecil apapun, yang penting halal, untuk mencari uang. Ini yang paling simpel ya, pola pikiran paling sederhana. Itu dulu. Bahwa perempuan itu sama capable-nya sama laki-laki. Sama. Dan bidangnya bisa beda, bisa sama. Ya pasti ada saling melengkapinya ya. Which is ini poin yang tadi sebelum ini kita sempat ngomongin ya, bahwa kesetaraan yang sejati itu harusnya saling melengkapi. Bukan yang satu lebih dari yang, bukan perbandingan 1:1, enggak. Kayak kita mau main puzzle deh. Puzzle itu kan bentukannya kalau ditumpuk-tumpuk sama semua. Tapi begitu sudah dijajarin, dia saling melengkapi, kan ada bagian yang bernonjol, ada yang grooved. Apa tuh? Yang bercowak gitu ya. Ya itu. Oke. Mau ada bagian yang empat sisinya cowak semua, dia akan tetap masuk di situ karena saling melengkapi. Kalau puzzle-nya semua cowak, kapan kelar ya? Oke. Itu kamu ngomongin puzzle, aku jadi inget waktu itu aku pernah nyoba bikin puzzle yang 2000 pieces tuh, kayak mau. Dia malah doyan. Anyway, balik ke tadi, kesetaraan yang sejati. Menurut kamu gimana caranya kita bisa menjadikan kesetaraan sejati itu ada? Apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk kesetaraan sejati itu supaya dia bisa ada? Nomor 1 kalau menurut aku adalah keterbukaan pikiran dari semua pihak. Baik dari, ini kalau kita ngomongin laki dan perempuan ya, ya pihak laki-lakinya juga harus open-minded, perempuannya juga harus open-minded, karena open-minded itu adalah langkah pertama di saat kita mau mengakui, oh gue bisanya ini, gue nggak bisa ini. Bisa dong, boleh nggak gue minta tolong? 1. Kedua, karena gue punya ketidakbisaan, berarti gue harus minta tolong. Jangan malu gitu untuk minta tolong. Gue emang nggak bisa. Tapi di sisi lain, gue bisa banyak. Okay. Iya dong.
Dan sama, maksudnya dari yang laki juga gitu, oh gue gak bisa nih. Tapi mindsetnya gini ya, gue mau minta tolong karena gue tahu dia bisa ngerjain ini lebih baik dari gue. Karena kan tujuan kita supaya sebuah pekerjaan selesai, supaya sebuah tujuan tercapai. Kan gitu di hidup. Jadi itu menurut aku sih kuncinya keterbukaan pikiran dulu. Oke. Berarti istilahnya kalau misalnya bisa dibilang untuk kesetaraan yang sejati itu apa ya? Mungkin aku salah ngertiin, tapi kayaknya yang persepsi dan pemahaman aku dari apa yang kamu bilang kayaknya jadi masalah pilihan. Iya. Memilih untuk ya keterbukaan pikiran juga masalah pilihan sih. Iya, makanya kan istilahnya mau nggak dia cukup untuk membuka pikiran dia untuk menerima bahwa perempuan itu sama kualitasnya sama kita, sama mampunya sama kita laki-laki, sama kuatnya, sama tangguhnya sama kita laki-laki, gitu kan. Tapi kan, mungkin bukan mengeneralisir, tapi masih ada lah pasti orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa ngapain sih lu perlu semampu kita, kan udah ada kita. Laki-laki nih, dari persepsi laki-laki nih. Lu gak perlu semampu kita, gitu loh. Ya, karena kalau alasannya sih bisa banyak, kayak misalnya kekhawatiran bahwa seorang laki-laki jadi gak punya, karena persepsi sosial itu tadi, seorang laki-laki jadi gak punya harga diri atau nilai, bukan harga diri ya, nilai diri, karena ya kayak udah gak diperluin lagi. Itu juga salah satu persepsi yang menurut aku sudah gak laku zaman sekarang. Kenapa nilai kita harus ditentukan dari apakah kita dibutuhkan orang atau enggak? Kalian sudah menjadi diri kalian yang kalian butuhkan sendiri gak? Itu nilaimu. Agreed. Iya kan? Bukan berarti sampai belibet. Bukan berarti kita sama sekali nggak butuh orang lain, enggak. Tapi apakah validasi diri kita hanya karena kita dibutuhkan orang lain, dan kalau orang lain tersebut sudah tidak butuh kita, terus kita nggak punya nilai lagi, kan nggak gitu? Oke. Ya. Fair point. Kemudian hening. Fair point. No, itu fair point memang. Cuman balik lagi ke tadi yang urusan pilihan gitu. Apa yang equality, that true equality gitu, kesetaraan yang sejati itu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk supaya itu ada? Balik lagi ke situ gitu, bahwa kalau misalnya memang konsepnya konsep pilihan. Konsep pilihan, mungkin kalau aku rephrase ya, konsep ketersediaan pilihan. Oke. Bahwa kesempatan untuk memilihnya harus ada dulu. Kalau memang itu menjadi pilihan ya. Kalau memang kesetaraan adalah menjadi pilihan, ya kalau gitu opportunity-nya diadakan dulu dong. Opportunity untuk memilihnya diadakan dulu, baru abis itu silakan. Kayak contoh kalau ada olahraga atau sport yang tidak membedakan laki dan perempuan. Misalnya mungkin agak ekstrim ya, yang aku tahu berkuda. Itu nggak dipisah, kelas penunggang laki atau perempuan nggak dipisah. Apalagi dulu setauku balap go-kart juga nggak. Rasanya balap tuh sampai sekarang juga masih nggak dipisah. Sebetulnya enggak. Nah itu dia. Cuman kenapa sampai sekarang masih didominasi pria? Ya belum ada yang nyoba lagi aja. Bukan karena nggak boleh. Beda sama sumo ya. Kalau sumo kan itu jauh banget dari 3.000 tahun yang lalu secara tradisi, sudahlah. Itu. Rasanya juga kalau misalnya olahraga yang berkaitan sama perbedaan biologis itu udah mulai sulit sih kalau misalnya mau disamain, karena fungsi tubuhnya juga udah beda. Betul. Kalau itu aku paham kenapa harus dibedakan. Ya, tapi untuk beberapa sporting event yang lain kayak misalnya kalau misalnya kita ambil contoh Olimpiade gitu. Olimpiade kan olahraganya banyak banget tuh. Termasuk bridge. Ya. Catur. Which for some reason I still don't understand why it's in the Olympics gitu kan. main kartu tapi ada di Olimpiade, itu kayak what gitu. Tapi it is a sport. Iya. Kapan Capsa masuk Olimpiade? Sini gue mau ikut. It is a sport. Catur juga olahraga. Kan itu kan tidak pernah dibedakan. Iya. Olahraga mental. Darts juga tidak pernah dibedakan. Iya. Darts itu apa sih bahasa Indonesia?
lempar apalah itu yang kayak lempar sebuah benda tajam. udah mulai bodor. But yeah, you know, Yeah. the point is adalah bahwa berarti kalau misalnya dibilang kesetaraan sejati, obviously nggak boleh melihat dari fisik, Enggak, ya kan? tidak. Karena kalau mau lihat sampai fisik, sampai kapanpun juga nggak akan setara gitu loh. Karena itu dia. Karena kembali kalau kita mau percaya proses penciptaan manusia diciptakan untuk menjadi saling melengkapi. Ya. Ya kan? There you go. Ya. Oke. Terus kalau misalnya, aku cuman balik lagi dari pengalaman yang aku pernah dengar ya, karena kebetulan sering banget aku dijadiin tempat curhat orang. Jadi dan aku sebenarnya punya beberapa isu sama orang-orang yang sudah sempat curhat sama aku karena aku ngerasa kayak, kok lu gitu banget sih mikirnya? Apa tuh misalnya? Ya kayak misalnya aku dengar yang si perempuan bilang, aku bisa apa gitu, kayak ya aku juga gemes dengernya gitu, kayak apalagi aku. Lu gila lo gitu, lu bisa macam-macam yang gue nggak bisa juga gitu. Nah itu dia. Tapi kayak misalnya aku juga sempat beberapa kali denger kayak tanpa menunjuk orang atau golongan, aku sempat dengar beberapa orang yang begitu. Mungkin I don't know how to phrase this properly. Aku nggak tahu menyebutkan ini yang benar, yang sopan dengan cara seperti apa. So I'm just gonna do how it is gitu ya. You do you. Aku sempat dengar beberapa perempuan menyuarakan bahwa apa ya istilahnya, sampai ke titik yang begitu mengagungkan keperempuanan mereka dan merendahkan laki-laki. Paham. Let me put it that way, gitu. Tanpa harus delve lebih dalam ke apa yang mereka sebutkan. Paham. Jatuhnya seperti itu. Aku sih personally I don't care gitu, karena itu kan opini mereka, gitu. But idealnya di dunia yang setara, di dunia yang setara dan di dunia yang sopan dan baik, itu harusnya udah nggak ada tempat lagi dong. Kalau aku yang kepikiran di kepalaku ya, kalau orang-orang yang kamu bilang tadi ngomong gitu ke aku pengen bilang, are you okay? Apa yang terjadi sama kamu? Apa yang sempat menjadi... Ada triggernya. Iya, ada triggernya berarti. Apakah pernah merasakan ketidaksetaraan yang sangat drastis sampai membuat dia harus berontak keluar dan menjadi setangguh itu, tapi di tengah ketangguhannya itu dia merasa jadi lebih. Nggak tahu ya, aku di belakangan ini, di sekian tahun terakhir ini, kalau ada orang-orang yang se-ekstrim itu atau kesel atau apa atau aku cuma pikir, are you okay? What happened to you? Karena pasti ada triggernya. Iya, jujur dan tulus, apa ya? Bukan kasihan tapi prihatin gitu. Apa yang terjadi sama orang ini? Di entah masa lalu, masa kecil, masa I don't know, tapi pasti ada triggernya. Nah itu sih sebetulnya yang jadi masalah di situ. Itunya yang belum selesai berarti. What advice would you give? Kayak apakah mereka perlu cari professional help, atau karena aku tahu persis gitu kalau misalnya orang yang merasa dirinya tidak apa-apa terus kemudian disarankan kamu cari professional help, dia akan lu gila gitu. Ya, again, kita nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong. Kita nggak bisa nolong orang yang merasa nggak punya masalah. Again, kembalinya ke kita harus open minded juga. Oh ya sudah, kalau memang dia tidak merasa dia bermasalah, ya kita juga nggak bisa. Mau kita ngomong sampai biru juga, dia nggak akan masuk gitu omongan kita ke dia. Dan di sisi lain, kalau aku misalnya nih, aku harus berurusan dengan orang seperti itu setiap hari, aku akan bilang ke diriku sendiri, selama dia nggak bikin masalah yang krusial, 1 buat hidupku, 2 buat pekerjaanku, 3 buat tujuanku, aku nggak apa-apa. Sabar aja ngadepinnya, pahami aja dulu bahwa, dan mungkin dengan kita memahami, kita juga bikin space buat dia bahwa oh, si Danti nerima gue nih apa adanya. Itu akan membuat guard dia lebih turun sedikit. Semoga. Karena kalau dia istilahnya ya, kalau dia ngegas kita balik ngegas,
ya nabrak terus jadinya. Tapi itu berarti nunjukin bahwa untuk keadaan apapun, prinsip nilai diri sendiri itu juga mesti dipegang teguh. Iya, betul. Ya. Betul. Oke. Terus ngomongin matter of choice tadi, gitu kan. Itu kan sebenarnya cukup sebagai sebuah isu yang cukup sering diomongin sama orang, gitu. Especially kalau aku tarik balik ke hal-hal yang sering aku baca sama yang memang aku dalamin kayak untuk sisi sport olahraga gitu. Ada istilah yang disebut gender pay gap. Which is actually di dunia profesional juga ada. Yeah. Cuman kalau di sporting biasanya lebih jomblangnya lebih amit-amit, especially kalau kayak di sepak bola gitu kan, it's very far gitu kan. Untuk kesempatan orang itu menjadi setara antara laki-laki dan wanita gitu. Ada edukasi yang diperlukan untuk diberikan. Pasti ada peran orang-orang di sekelilingnya dong, gitu kan, komunitas atau apa gitu. Like how would you approach that? How would you, if you have an advice yang bisa kamu kasih, kalau ada saran yang bisa kamu kasih ke mereka untuk terus kemudian, gue mau lingkungan gue lebih ngelihat pelan-pelan bahwa kita sama dan setara dengan laki-laki, kita juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti apa kesempatan yang bisa diberikan untuk laki-laki. Okay, this is gonna be, ngomong tuh gampang ya. This is gonna be easier said than done. Tapi again kalau soal pay gap itu ya yang mungkin alhamdulillah puji Tuhan aku belum pernah secara pribadi merasakan. Tapi kalau ada, jujur aku lebih penasaran apa alasannya adanya pay gap itu. Karena pasti kan ada yang ketok palu dong. Oke, gajinya si cewek rentangnya segini, gaji cowok rentangnya segini. Pasti ada alasannya dong. Kenapa? Oke, let's say mungkin bukan, kalau pay gap mungkin aku juga khawatir sebenarnya ngomongin pay gap karena takutnya nanti jadi terlalu politis. Cuman let's say bukan untuk masalah pay gap, let's say untuk masalah misalnya seorang laki-laki lebih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan jenis yang lebih macam-macam ketimbang perempuan. Gitu. Emang gitu ya? At least kalau aku melihatnya, kadang suka begitu karena kalau aku sempat at some point aku sempat browsing locker, gitu. Untuk posisi-posisi tertentu itu memang yang dikepengenin either perempuan aja. Atau laki-laki aja strictly gitu. Wah, itu mesti ditelaah satu persatu tuh profesinya exactly apa aja tanggung jawabnya. Jadi let's say kalau misalnya ada kesetaraan di sisi itu, bahwa misalnya seorang wanita kepengen menjadi tukang las bawah laut. Ya kalau dia bisa, why not? Kalau aku mikirnya. Kalau ternyata ini anak udah 7 turunan tukang las dan dia dari kecil ngeliatin bapaknya, ibunya, kakeknya ngelas dan dia ternyata jago, why not? Ya. Kenapa harus dibedain? Harusnya nggak apa-apa dong. Ya itu sebenarnya aku juga punya isu di situ sih, karena aku sempat lihat beberapa lowongan kerja yang, especially untuk hal-hal yang bersifat apa ya? Bahasa Inggrisnya more dangerous, has more risks, lebih beresiko. Kayak misalnya itu tadi tukang las bawah laut kan, it's not an easy job gitu kan. Atau misalnya seperti sutet yang suka ganti lampu di atas. Sutet itu kan biasanya laki-laki gitu. Kayak tukang listrik atau tukang kabel telepon atau apa yang suka dia manjat-manjat ke tiang listrik atau apa, kan biasanya lebih laki-laki gitu. Yeah. I'm just wondering why, kenapa aku hampir nggak pernah lihat ada perempuan ngerjain hal-hal seperti itu. Semoga bukan karena diskriminasi, aku cuman berpikir semoga baliknya ke yang tadi kita bahas. Kesempatannya ada, cuman mungkin belum ada perempuan yang mau mengambil. Aku sih berharapnya gitu ya. Karena sama, aku juga, emang kenapa? Manjat kok. Bukan meremehkan pekerjaan bapak-bapak. Oh ya enggak. Sekalian ya. Enggak. Kalian itu hebat loh. Yang luar bapak-bapak, biasa. Wah, salut.
Asli. Aku honestly laki juga aku nggak mau sih manjat-manjat begitu, honestly gitu ya. Itu pekerjaan yang luar biasa. Cuman maksudnya kalau misalnya dibalik dari sisi perempuannya sendiri gitu, untuk mengencourage keberanian mengambil pekerjaan yang lebih beresiko, mungkin let's say. Ya. Kayaknya kuncinya exposure sih. Ya kayak aku, again, sorry baliknya ke contoh aku waktu kecil. Aku dari kecil, aku dan adik, dari kecil ke expose ke dunia yang kalau orang konvensional bilang dunia cewek dan dunia cowok. Balap-balapan mobil iya, sepedaan iya, main boneka iya, main masak-masakan iya, main robot iya, dan make-up-makeupan iya. Itu jadi again, edukasi kan itu sebetulnya. Edukasi waktu kecil kan, bahwa kesempatanmu untuk memilih tuh selebar ini, nak. Kalau aku boleh paraphrase ya, mungkin itu cara orang tua aku bilang, ini duniamu, silakan pilih kamu suka yang mana. Kita nggak akan bedain ini untuk laki, untuk perempuan, nggak masalah. Ya, I'm sure untuk yang dengerin podcast ini juga mereka harusnya sadar ya bahwa ini sebenarnya fungsi podcast, especially untuk yang bulan Maret ini, kita mau ngebongkar stereotype. Gitu. Kita mau ngebongkar stereotype bahwa laki-laki harusnya bisa hanya mengerjakan ini, perempuan hanya mengerjakan ini. Nanti untuk episode berikutnya kita akan ada yang ngomongin lebih seru lagi. Hal-hal seperti itu juga, persepsi sosial, ekspektasi sosial dan lain-lain. Cuman khusus buat yang episode ini aja, aku sih itu which is kind of funny gitu. Aku juga suka ditanyain sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya this sounds very very innocent gitu, tetapi kayaknya naif dan innocent gitu ya. Tapi aku juga kayak mikir, ada something kah di belakang itu gitu. You know, untuk beberapa game, ya kebetulan aku gamer. Untuk beberapa game, kamu bisa bikin karaktermu sendiri. Gitu. And every time, setiap kali aku main, itu aku bikin karakternya selalu cewek. Yang bikin teman-teman main aku online itu pada bingung, kamu kenapa kalau bikin karakter selalu cewek sih? Gitu kan, kamu cowok. Jawabannya adalah? Gitu. Kalau aku personally jawabannya adalah karena aku punya pilihan. Gitu. Aku punya pilihan untuk bisa menjadi cowok atau aku menjadi cewek. Aku sudah jadi cowok in real life. Gitu. Dan aku jadi cewek in the online game bukan berarti aku sebenarnya kepengen jadi cewek, enggak. Gitu. Buat aku alasannya itu sebenarnya alasan konyol, because I feel like, you know, it's a game character kan, it's not real. Gitu. Yeah, I just like looking at women, which is not wrong. As a guy, it's okay. And you're controlling her. And I'm controlling her gitu kan. Di satu sisi aku juga ngerasa bahwa, you know, when the character she is able to, you know, berhasil melakukan sesuatu secara sukses atau apapun, I feel like, you know what, ini dunia yang seharusnya seperti ini gitu. Ngejar monster lah, apalah. Let's not talk about hypersexualization karena it's a different thing. Itu lain lagi. Itu beda topik lagi, dan itu sebenarnya topik yang perlu dibahas. Tapi ngomongin mengenai pilihan apakah perempuan dan wanita setara gitu. Perempuan dan laki-laki maksudnya. Perempuan dan laki-laki setara. Maaf, udah kebelibet mulutnya. Perempuan dan laki-laki setara gitu. Kayak sempat ada isu kan waktu kemarin game bola itu, game FIFA. Mereka akhirnya ngebuka untuk gender pemain yang ada di dalam game itu pada saat main online bisa milih jadi cowok atau cewek. Terus kemudian rating pemain cowoknya sama rating pemain cewek profesional yang ada di game itu setara. Padahal sebenarnya kalau misalnya dibandingin di dunia nyata ya obviously pemain perempuan tidak akan bisa sepowerful karena perbedaan fisik biologis tadi tidak akan bisa sepowerful pemain laki-laki gitu. Tetapi di game itu sama. Persis. Jadi misalnya ada satu pemain dia ratingnya 90, yang pemain ceweknya juga ada yang ratingnya 90, dan kalau di game ya mereka seimbang gitu secara kemampuan. Itu jadi isunya amit-amit loh. Beneran rame loh di dunia game. Apaan ini pemain cewek, mana mungkin segini, karena apa alasan realistis dan apa segala macam. Dude, it's a game. Nah, itu loh maksudnya. Like dunia ini at least menurut aku masih perlu edukasi lebih banyak lagi bahwa kita ini sama, setara. Meskipun dengan perbedaan kita ini setara. Gitu. Dan perbedaan itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk yang satu menjatuhkan yang lain.
Iya dong. Sering sekali aku dengar. Ya obviously kalau contohnya laki-laki menjatuhkan kualitas perempuan itu udah sering banget di luar, udah banyak banget contohnya. Ya. Tapi aku juga sering dengar perempuan yang menjatuhkan kualitas laki-laki. Karena dia laki-laki. Karena dia laki-laki. Gitu. Kasarnya gini deh. Lu mau ngejatuhin orang lain boleh, tapi jangan bawa-bawa gender. Iya. Kalau emang dia busuk aja. Iya. Jangan bilang dia busuk karena dia perempuan. Betul. Atau dia busuk karena dia laki. Enggak gitu, guys. Betul. Dan aku personally agak offended kalau misalnya laki, ada cewek yang bilang laki itu semua sama aja. Enggak, men. Tunggu dulu, Ferguson. Kalau misalnya kita bilang lu perempuan lu semua sama aja, mau apa? Nah, kan tidak menyelesaikan masalah kan, ya Pokemon battle aja gitu habis itu. Kayak hip hop dance battle aja terus bolak-balik. Ini kapan kelarnya? Makanya akhirnya kan ya itu tadi, makanya kenapa kita punya episode ini. Kan kita mau ngebongkar bahwa equality itu perlu respect dong. Betul. Ya kan? Perlu saling menghargai. Ya. Plus minusnya sisi satunya gitu. Hargai semua lekukan puzzle yang tidak dipunyai atau dipunyai satu sama lain. Ujungnya sih memang edukasi sih. Dan gak hanya edukasi buat kita, tapi edukasi bagaimana nanti kita mengedukasi generasi setelah kita. Iya, karena ini akan terus ya. Dan mau gak mau anak-anak kan belajar pertama dari orang tuanya ya. Would you agree? Apa kamu setuju kalau misalnya aku bilang ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk kita informasikan, hati-hati kalau dapat informasi dari manapun. Artinya misalnya ada yang mensuggest atau ada yang menyampaikan berita-berita tertentu, dicek dulu benar atau enggaknya untuk menghindari persepsi itu terbentuk. Karena ini kan udah ngomongnya kayaknya udah masalah persepsi antara wanita dan pria itu harus equal dan apa. Ada baiknya untuk setiap kali melihat sebuah berita, sebuah narasi yang dikeluarkan oleh orang, termasuk kita juga, kalau misalnya kamu gak yakin sama kita, please double check juga gak apa-apa. Kalau ada yang ngaku-ngaku atas nama kita, please double check ke kita. Iya. Atau misalnya kamu dengerin ini, kamu juga ngomong, apa sih ini orang-orang, gue gak percaya begini-gini, mau cek keluar ya monggo silakan, make your own decision. Cuman pada akhirnya informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Karena itu harus melewati proses pemikiran yang melalui kamu proses. Kan maksudku? Ya, mesti ya fact check lah. Ya. Satu, fact check. Kedua, kitanya juga harus mengolah itu dengan dibenturkan juga dengan value-value yang kita punya. Ini cocok atau enggak, signifikan atau enggak untuk hidup gue. Dan ya, kesempatan selalu ada, pilihan selalu ada. Yang penting adalah membuat pilihan dengan cerdas. Kalau misalnya belum ada, buat yang pada dengerin yang lain, ini mungkin sudah waktunya kita mulai bukain pintu buat siapapun, mau itu laki mau perempuan. Ya. Bukan waktunya lagi kita mendiskriminasi untuk masalah gender. Ya. Gitu. Anyway, segitu dulu kali ya podcastnya, karena ini kalau misalnya dilanjutin bisa sampai lusa kayaknya. Sampai minggu depan. Karena aku sendiri juga termasuk sebenarnya cukup passionate ngomongin ini. Anyway, thank you banget buat yang pada udah dengerin obrolan kita hari ini. Buat episode kali ini segini dulu. Jadi mudah-mudahan ada persepsi baru yang bisa diambil oleh siapapun yang mendengarin ini tentang pemaknaan apa sih itu jadi perempuan. Dan buat teman-teman para perempuan atau yang siapapun yang mengidentifikasi diri sebagai seorang perempuan, mudah-mudahan bisa terus memberdayakan diri supaya bisa juga ikut menjadi berguna dan membantu orang lain di sekitar kita. Nah, ini outro yang selalu dibawakan oleh Mbak Danti, jadi supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya, atau kalau mau dengerin episode-episode yang lalu, kita punya podcast di Spotify podcast ini, Temukan Dirimu Bersama Kokona, dan kalau mau di-share ke siapapun yang kamu rasa perlu untuk dengerin, supaya mereka dapat manfaatnya, monggo silahkan. Nah, kalau mau tahu lebih banyak update-update atau tips seputar kehidupan atau self-discovery dari Kokona, boleh lo follow Instagram kita di @kokona.id, kokkona.id. Kalau ada komentar, saran,
perlu tempat curhat atau misalnya mau kolaborasi, kita buka tangan lebar-lebar banget. Boleh di email langsung ke admin@kokona.id. Atau bisa juga nge-WA ke nomor 087789822999. 9-nya 3 kali itu yang terakhir ya. Kami akan balas di hari sama jam kerja. So, anyway, that's it for today. Thank you buat yang pada dengerin. Saya Aldi. Saya Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya minggu depan. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.